Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 40. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tak lama kemudian, para bangsawan dari klan lainnya bangkit. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terkuras esensi mereka. Jika mereka tidak memiliki batu roh yang cukup, mereka tidak akan bisa mencapai area ini. Ayo pergi, masih ada sekitar 500 anak tangga lagi. Ayo kita coba melakukannya dalam satu tarikan napas. Pinta Ji Cangkong acuh tak acuh. Saat ini, ia sudah bisa melihat salah satu sudut puncak. Setelah berbicara, ia memimpin jalan seperti sebelumnya. Matanya yang tajam terus menatap ke depan, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Setiap langkah yang diambilnya, satu bintang akan meredup. Sesaat kemudian, semakin banyak bintang yang tercipta. Jika seseorang yang memahami teknik klan Ji ada di sini, dia pasti akan terkejut. Ji Cangkong sedang mengembangkan jiwa bela diri bintang kejora dalam situasi seperti itu. Semua orang perlahan menaiki tangga batu. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekat ke puncak. Tekanan yang mereka pikul semakin meningkat, seolah-olah ada lapisan kekuatan perlawanan tak berbentuk yang menghentikan mereka. Ledakan. Seorang Ji klan Martial Saint melangkah maju, dan sebelum kakinya mendarat, dia meledak dan berubah menjadi debu. Ji Cangkong tidak menoleh, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia hanya memegang batu roh kelas rendah dan terus berjalan, selangkah demi selangkah. Semakin dekat mereka ke panggung batu, semakin mengerikan tekanan yang harus ditanggung kerumunan. Rasanya seperti gunung kecil yang menekan bahu mereka. Setiap anak tangga batu bagaikan lubang tanpa dasar, menyerap sebagian besar esensi mereka begitu kaki mereka mendarat. Dor, 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 dor. Beberapa Martial Saint dari berbagai keluarga tak mampu menahan tekanan dan meledak. Semua orang terkejut, mereka gemetar ketakutan, takut mereka akan menjadi korban berikutnya. Orang bijak, jangan pergi lebih jauh lagi. Sebuah prasasti batu berdiri tegak di hadapan Ji Cangkong. 4 kata besar tertulis di atasnya. Kekuatan tak terbatas terpancar dari prasasti itu. Ji Cangkong tersenyum dingin dan menghunus pedangnya. Beberapa gelombang ki pedang menghantam lempengan batu itu. Retakan muncul di lempengan batu itu sebelum hancur berkeping-keping. Ia mendongak untuk melihat platform batu di atas. Kurang 10 langkah lagi ia akan mencapainya. Ji Cangkong berteriak pelan, dan sesosok manusia keluar dari tubuhnya. Sosok itu berdiri di anak tangga batu di depannya. Kemudian, sosok manusia lain muncul dari sosok manusia di depannya, tiba di anak tangga yang lebih tinggi. Hal ini berulang 10 kali hingga akhirnya sosok Ji Cangkong berada di puncak platform batu. Ji Cangkong menarik napas dalam-dalam. 9 klon di belakangnya menyatu kembali ke dalam tubuhnya seperti sosok ilusi. Di puncak panggung batu, terdapat sebuah bangunan beratap datar yang lebar. Di tengahnya terdapat peti mati sage berwarna emas. Ki lurus yang samar-samar keluar dari peti mati. Ji Cangkong tak kuasa menahan diri, memperlihatkan senyum tipis. Setelah semua perencanaannya yang cermat dan bertahan dari kemungkinan hidup yang mengerikan, ia akhirnya berhasil. Peti mati emas itu setinggi manusia. Ji Cangkong melangkah santai ke arahnya, perlahan mendekat. Tepat pada saat itu, sesosok manusia muncul dari sisi lain. Ji Cangkong terkejut dan mundur beberapa langkah. Saudara Cangkong, lama tak jumpa. Chu Chaoyun berjalan keluar dari sisi lain peti mati. Ia menatap Ji Cangkong, tersenyum santai. Ekspresi Ji Cangkong serius. Ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Chu Chaoyun di sini, sungguh mengejutkan. Dor, dor, dor. Hua Yunfei, Duan Muking, dan Markis Guyi memimpin para Martial Saint yang tersisa dan tiba di puncak. Ketika mereka melihat Chu Chaoyun, mereka agak terkejut. Chu Chaoyun berkata dengan acuh tak acuh, jangan menatapku seperti itu. Aku juga baru saja tiba. Peti mati emas ini belum dibuka. Setelah berbicara, ia memberi isyarat mengundang dan mundur selangkah. Ji Cangkong bertukar pandang dengan Duan Muking, Hua Yunfei, dan Markis Guyi. Ketiganya secara intuitif tahu apa yang harus dilakukan. Mereka perlahan berjalan mendekati Chu Chaoyun, menghalanginya, dan meninggalkannya di luar. Chu Chaoyun hanya tersenyum lembut dan mengabaikan mereka. Ledakan. Ji Cangkong melancarkan serangan telapak tangan dan menghantamkan telapak tangannya ke tutup peti mati emas. Dentingan merdu bergema di mana-mana, penonton merasakan gendang telinga mereka bergetar. Salah satu sudut tutup peti mati robek. Namun, Ji Cangkong menatap telapak tangannya dengan takjub. Setelah itu, ia berkata kepada orang-orang di sampingnya,
coba saja, lihat apakah kalian bisa menggunakan esens. Ketika yang lain mendengarnya, mereka tercengang. Mereka segera mencobanya dan mendapati roh bela diri di dantian mereka tampak tersegel. Bagaimanapun mereka mengalirkan energi, mereka tidak dapat memanggil roh bela diri mereka. Apa yang terjadi? Semua orang berseru kaget. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Ia memisahkan kerumunan dan berkata, "Mari kita lihat ke dalam peti mati dulu, lihat apa isinya." Mendengar ini, semua orang pun meredam rasa penasaran dan menuju ke peti mati. Setelah bersusah payah, semua orang penasaran siapa Sage yang terbaring di dalam peti mati. Di dalam peti mati emas, seorang pria gagah berjubah ungu terbaring damai. Tangannya tertata di dada, menggenggam pedang. Ji Changkong bertanya dengan kaget, bukankah ini kaisar terakhir dinasti Tianwu? Kenapa dia ada di sini? Markis Guyi dan yang lainnya terkejut. Sepanjang perjalanan mereka ke sini, semua yang ada di sana menunjukkan bahwa ini adalah sisa kuno seorang Sage. Teknik bela diri yang mereka peroleh dari peti mati hitam itu bisa membuktikannya. Terlebih lagi, ada banyak ukiran di dinding, semuanya bergaya era kuno. Baru setelah 10.000 tahun berakhirnya era kuno, dinasti Tianyu perlahan muncul. Kaisar terakhir dinasti Tianwu baru wafat beberapa ribu tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan para bijak 20.000 tahun yang lalu? Puci, pria berjubah ungu di peti mati Sage tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu muncul di matanya. Sebelum seorang martial saint yang sedang menatapnya sempat bereaksi, ia terbakar sampai mati. Kaisar Tianwu hidup kembali. Apakah ini api surgawi yang legendaris? Semua kultivator mundur, dan hati mereka dipenuhi rasa ngeri. Meskipun dinasti Tianwu telah runtuh, legenda di sekitarnya belum terlupakan. Kala itu, Kaisar Tianwu generasi pertama mengandalkan kekuatan luar biasa yang mengguncang langit untuk menguasai seluruh benua Tianwu. Ia mendirikan kekaisaran Tianwu yang bertahan selama 10.000 tahun. Pencapaian ini bisa disebut rekor yang tak tertandingi dan tak akan pernah tertandingi lagi. Tak terbantahkan lagi, ia adalah orang nomor satu di masa lalu, bahkan hingga kini. Konon, ia meminjam api surgawi dari luar negeri. Ketika api surgawi membakar dengan kekuatan tertingginya, seluruh benua akan meleleh. Ia adalah Raja Api, tak seorang pun mampu melawannya. Sejak saat itu, setiap kaisar berikutnya memiliki kekuatan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Tianwu terakhir yang terbaring di sini memiliki kekuatan Kaisar Agung. Jika dia benar-benar bangkit, tak seorang pun akan bisa melarikan diri. Chu Chaoyun menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Ia perlahan berjalan ke depan dan mengamati kaisar berjubah ungu. Ia berkata, tidak perlu khawatir. Itu hanya refleks Qi. Jangan lihat matanya. Semua orang merenung dan setuju dengannya. Tidak ada manusia yang tidak bisa mati. Bahkan Kaisar Tianwu Agung pun telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Selain dewa bela diri yang legendaris, tak seorang pun bisa lolos dari cengkeraman maut. Melihat peti mati itu lagi, api menyala di mata semua orang. Meskipun mereka tidak tahu di mana jasad sang bijak berada, jasad Kaisar Tianwu tidak kalah berharganya. Hanya api surgawi yang terkandung di dalam tubuhnya saja sudah membuat orang-orang tergila-gila. Ini karena kekuatan api surgawi itu terlalu dahsyat. Sebelum Kaisar Tianwu pertama wafat, ia membagi api surgawi menjadi 10 bagian, menyisakan 1/10-nya untuk keturunannya. Meski hanya 1/10-nya, kekuatan api surgawi tetaplah mengerikan. Membelah gunung, membakar abis daratan hingga menjadi gurun tandus, semua itu bisa dilakukannya dengan mudah. Semua orang berkumpul di depan peti mati Sage. Untuk sesaat, mereka tidak berani bertindak. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan perlahan menutup kelopak mata Kaisar. Dengan demikian, Kaisar di dalam peti mati menutup matanya sekali lagi. Hua Yunfei mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Kaisar Tianwu. Ia berkata dengan gembira, pedang pembelah langit, ini adalah senjata suci yang lengkap. Bang! Senjata suci itu meronta lepas dari tangan Hua Yunfei dan terbang menuju Markis Guyi. Ekspresi Hua Yunfei berubah, ia buru-buru mengulurkan tangannya, berniat meraihnya sekali lagi. Namun, kecepatan senjata suci itu terlalu cepat, ia tak mampu menangkapnya. Markis Guyi mengulurkan tangannya dan menangkap senjata suci itu. Ia dipenuhi keraguan, ia tidak mengerti mengapa senjata suci itu terbang ke tangannya. Terlebih lagi, ia terbiasa menggunakan tombak, bukan pedang. Hua Yunfei segera bergerak ke arah Markis Guyi dan mengulurkan tangannya, berniat merebut senjata suci tersebut. Markis Guyi menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, Hua Yunfei, apa yang kau lakukan? Hua Yunfei menatap senjata suci di tangan Markis Guyi dan berkata dengan marah, apa yang kulakukan?
Kembalikan senjata suciku. Markis Guyi tersenyum dingin. Senjata suci memilih pemiliknya, jelas kau tidak pantas menggunakan senjata suci ini. Berhentilah menjadi pembuat onar yang menyebalkan di sini. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Hua Yunfei sudah lama tidak menyukai Markis Guyi. Ia mengingat kejadian ketika ia dihalangi untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang dia punya alasan dan pengawal emas Markis Guyi tidak ada di sekitar, dia tidak ragu untuk bergerak bersama keempat orang suci bela diri miliknya. Tidak ada cara untuk menggunakan esens di atas panggung batu. Pertarungan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan fisik dan teknik. Meskipun Markis Guyi sendirian, ia telah berada di medan perang sejak muda. Pengalamannya jauh lebih kaya daripada kelima orang ini. Hua Yunfei dan kelompoknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Markis Guyi. Ji Changkong hanya melirik pertarungan di belakangnya lalu mengalihkan pandangannya tanpa menoleh lagi. Ia menatap Hua Yunfei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Cao Yun, kalau kita bisa mengekstrak api surgawi, bagaimana kalau kita membaginya sama rata?" Chu Chaoyun tersenyum tipis dan menatap Ji Changkong, "Apakah aku punya alasan untuk menolak?" Setelah negosiasi mereka selesai, mereka mulai membahas cara mengekstrak api surgawi Kaisar Tianwu. Setelah api surgawi diserap, api itu akan tersembunyi di setiap inci kulit pemiliknya. Akan sangat sulit untuk mengekstraknya, bahkan hampir mustahil. Cara paling langsung untuk mengekstrak api surgawi adalah dengan memurnikan mayat Kaisar Tianwu. Setelah dimurnikan, api surgawi akan memadat dan muncul, tidak akan pernah padam. Namun, memurnikan tubuh Kaisar Tianwu dengan kekuatan mereka adalah mimpi yang sia-sia. Dalam upaya mereka, bahkan mungkin mereka akan terpantul oleh api, menyebabkan mereka terbakar hingga tak tersisa abunya. Selain api surgawi, ada juga teknik bela diri warisan Kekaisaran Tianwu, ilmu pedang pembalik darah pembasmi nyawa. Itu adalah harta berharga yang akan membuat mata siapapun memerah. Jika mereka bisa menemukannya di sini, nilainya tidak akan lebih rendah dari api surgawi. Ji Changkong mencari-cari di sekitar peti mati sage emas. Namun, setelah mencari cukup lama, ia tidak menemukan apapun. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chu Chaoyun. Mustahil tempat peristirahatan terakhir Kaisar Tianwu tidak memiliki kitab pedang pembalik darah pembasmi nyawa. Chu Chaoyun tahu apa yang dipikirkannya, ia berkata, "Aku datang tidak jauh lebih awal darimu. Kalau aku menggeser tutup peti mati, kau pasti sudah mendengar sesuatu." Tiba-tiba, Duan Muking berjalan ke arah tutup peti mati yang telah mendarat di tanah. Tutup peti mati emas itu dipenuhi dengan kata-kata dari zaman kuno. Ia segera mengambil kertas dan kuas, mencatat setiap detailnya. Inilah teknik bela diri seorang bijak. Meskipun ia tidak tahu apa itu, kemungkinan besar teknik itu luar biasa. Ledakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Xiao Chen dan kelompoknya melompat ke atas panggung batu dari anak tangga batu terakhir. Sesampainya di panggung batu, penghalang yang melindungi mereka hancur berkeping-keping, lenyap tak berbekas. Si gendut adalah orang pertama yang merasakan ada yang salah. Sialan, kita tidak bisa mengalirkan energi atau menggunakan roh bela diri kita di sini. Xiao Chen mencobanya, dan memang benar seperti yang dikatakan si gendut. Roh bela diri di dantiannya tampak terkekang. Apapun yang ia lakukan, ia tidak dapat memperoleh respons. Ia juga tidak dapat mengedarkan esensinya. Ji Changkong menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Ia melompat ke udara dan meninju Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Xiao Chen tertegun pada awalnya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin setelahnya. Jelas sekali bahwa orang-orang di sini tidak dapat menggunakan esens. Dengan kekuatan fisik Xiao Chen, ia tak tertandingi di atas panggung batu ini. Ledakan. Xiao Chen segera menyambutnya dengan sebuah pukulan. Saat kedua tinju itu beradu, terdengar suara berderak. Kelima jari tangan kanan Ji Changkong patah. Ji Changkong mundur 5 langkah. Ia menatap luka di tangannya dengan tak percaya. Jari-jarinya terhubung ke jantung, ia merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya menegang. Catatan, jari-jari tersebut terhubung dengan jantung, ini adalah konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Setiap jari terhubung dengan organ dalam kita dan dapat memengaruhinya. Markis Guyi mencengkeram tombak panjang emasnya ketika melihat Xiao Chen muncul. Ia menyapu orang-orang klan Hua dengan tombaknya dan menyerbu Xiao Chen. Dalam sekejap mata, ia tiba di hadapan Xiao Chen. Huhuhu, serangkaian tusukan tombak meledak di depan mata Xiao Chen, bagaikan bunga. Markis Guyi sangat mahir menggunakan tombak, bahkan tanpa bantuan esens, sehingga tusukan-tusukan tombak itu masih rapat seperti sebelumnya. Xiao Chen mundur 2 langkah, dan Markis Guyi mengikutinya. Tombak panjang itu menempel erat pada Xiao Chen, seperti permen karet.
Sebisa apapun ia menghindar, ia tak mampu sepenuhnya menghindari serangan itu. Kaki Xiao Chen mendarat di udara kosong, ia sudah mundur ke tepi panggung batu. Jika ia mundur selangkah lagi, ia akan terdorong keluar dari panggung batu. Mengingat karakteristik khusus panggung batu itu, jika Xiao Chen jatuh, ia pasti akan mati. Markis Guyi semakin gencar mengerahkan upayanya. Ia mendorong tangan kanannya ke depan dan menghujamkan tombak panjang itu ke dada Xiao Chen dengan keras. Puci, tiba-tiba, pedang bayangan bulan muncul di tangan Xiao Chen. Xiao Chen menangkis tombak itu dengan gerakan lembut. Karena Markis Guyi telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, ia akhirnya melangkah maju. Bilah pedang itu meluncur turun dari gagang tombak. Tak lama kemudian, bilah pedang itu mencapai tangan kanan Markis Guyi. Ia segera melepaskannya, dan tombak panjang emas itu pun jatuh ke tanah. Serangan tubuh miring. Xiao Chen membungkukkan tubuhnya dan menerjang ke depan. Kekuatan fisiknya terkumpul di bahu kanannya. Tubuhnya, yang ditempa oleh guntur surgawi dan kelopak bunga 7 daun, langsung meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Markis Guyi terlempar dengan keras. Ia memuntahkan seteguk darah saat melayang di udara. Ketika jatuh ke tanah, ia terus berguling-guling, dan hampir jatuh dari panggung batu. Serang bersama, tubuh fisik orang ini terlalu mengerikan. Teriak Hua Yunfei keras ketika melihat Markis Guyi dikalahkan dalam sekejap. Ia tak kuasa menahan rasa takut. Para kultivator ini terlalu mengandalkan esensi, meskipun tubuh fisik mereka telah ditempa dan jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen menyimpan pedangnya dan menggunakan tinjunya, lalu menyerbu para kultivator klan Ji di depannya. Begitu mereka terbanting ke tanah, mereka tak bisa lagi bangun, bahkan beberapa tulang rusuk mereka patah. Xiao Chen berteriak keras, ia bagaikan serigala di antara domba. Ia menggunakan teknik tinju sederhana yang pernah dipelajarinya di masa lalu, gerakannya sangat sederhana dan lugas, tetapi cukup ganas dan intens. Ditandingi dengan kekuatan fisiknya yang mengerikan, tak seorang pun mampu melawannya. Xiao Chen menatap Hua Yunfei. Di tengah kerumunan, Hua Yunfei terkejut, dan ia segera mundur. Xiao Chen tersenyum dingin, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Xiao Chen menginjak tanah dengan kakinya dan melompat ke udara. Ia mengayunkan kaki kanannya secara horizontal dan menendang kepala Hua Yunfei. Puci, Hua Yunfei memuntahkan ludah berdarah dan beberapa giginya. Begitu mendarat di tanah, ia langsung pingsan. Xiao Chen mendarat dengan ringan di tanah. Sebelum mendarat, ia telah melancarkan beberapa tendangan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Terdengar banyak teriakan memilukan, dan mereka yang terjebak pun jatuh ke tanah. Setelah beberapa waktu, kecuali kelompok 3 orang Xiao Chen dan Chu Chaoyun, semua orang tergeletak di tanah, mengerang kesakitan saat mereka menatap Xiao Chen dengan ngeri. Si gendut berseru kaget, tubuh fisiknya sungguh kuat. Bagaimana orang ini bisa berlatih sampai sejauh ini? Su Xiao tidak terlalu terkejut, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menghabiskan 15 tahun waktu untuk menempa tubuh, kamu pasti bisa mencapai standar seperti itu. Xiao Chen memelototi Chu Chaoyun saat ia berjalan selangkah demi selangkah. Ia bagaikan pisau yang ditancapkan ke wajah, niat membunuh terpancar darinya, memamerkan kemampuannya. Ketika Chu Chaoyun melihat Xiao Chen datang, ia tidak panik. Ia mengeluarkan inti roh emas seukuran bola basket dan melemparkannya kepada Xiao Chen. Ia tersenyum tipis, sepertinya aku membuat keputusan yang buruk, seharusnya aku tidak membiarkanmu ke tempat ini. Xiao Chen menerima inti roh Raja Singa Emas dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Xiao Chen menatap Chu Chaoyun dalam-dalam, tetapi pada akhirnya, ia tidak melakukan apapun untuk melawannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun Xiao Chen memiliki keunggulan mutlak, ia masih belum bisa melihat orang ini. Perasaan yang Chu Chaoyun berikan kepada Xiao Chen masih terasa sama berbahayanya seperti sebelumnya. Xiao Chen berbalik dan menatap para murid klan bangsawan yang tergeletak di tanah. Ia berjalan ke arah Hua Yunfei dan melepaskan cincin ruangnya. Kemudian, ia memasukkan pedang merah tua Hua Yunfei ke dalam cincin semestanya. Cincin spasial benua Tianwu berbeda dengan harta karun ajaib yang disempurnakan Xiao Chen. Selama cincin spasial tersebut dilepas, siapapun dapat mengakses benda-benda di dalamnya. Xiao Chen lalu berjalan perlahan mendekati Ji Changkong. Wajah Ji Changkong memucat, lalu ia berkata dengan nada kesal, Xiao Chen, jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian setelah kau meninggalkan tempat ini. Xiao Chen menginjak wajah Ji Changkong tanpa ampun, kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Setelah 3 tahun, aku akan membuatmu mengaku kalah dengan sukarela.
Setelah Xiao Chen mengambil cincin spasial Ji Changkong, ia kembali menendangnya dengan kejam. Seorang martial saint di belakang mereka tak tahan lagi menonton, meraung keras, dan menyerang Xiao Chen. Ledakan, Xiao Chen menendangnya langsung dari panggung batu. Begitu martial saint meninggalkan panggung batu, ia meledak dan berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di panggung batu yang melihatnya merasa takut. Xiao Chen mengambil tombak panjang Markis Guyi dan meletakkannya di cincin semestanya sebelum melepaskan cincin ruang Markis Guyi. Xiao Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke Duan Muking. Ekspresi Duan Muking berubah dingin. Matanya tampak kosong. Kuang Dang, ia melemparkan cincin spasialnya ke atas panggung batu dan berkata dengan dingin, beberapa hal memang bukan milikmu. Bahkan jika kau mengambilnya, kau akan kehilangannya. Xiao Chen tersenyum dingin, kau bicara tentang dirimu sendiri. Setelah melihat rubah rohku, kau terus datang kepadaku, menuntutnya. Ketika aku menolak, kau mengirim seseorang untuk membunuhku. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tak tahu malu di dunia ini? Ekspresi Duan Muking tampak gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen tak peduli padanya. Ia berbalik dan melihat si gendut mencoba memasukkan tutup peti mati ke dalam cincin spasialnya. Garis hitam muncul di wajahnya. Si gendut ini terlalu konyol, dia bahkan menginginkan tutup peti mati itu. Ketika si gendut melihat Xiao Chen menatapnya dengan jijik, ia terkekeh, jangan menatapku seperti itu. Tutup peti mati ini ditempa dari emas hitam darah menyala. Sepotong kecil saja bisa bernilai jutaan tael emas. Selain itu, seorang bijak telah mengukir sebagian kitab suci bela diri kuno di atasnya. Kitab itu berisi dao surgawi dan dapat langsung digunakan sebagai senjata, setara dengan senjata suci. Tentu saja, aku akan memberimu salinan kitab suci kuno itu. Xiao Chen merasa malu padanya di dalam hatinya. Hanya si gendut yang berani menggunakan tutup peti mati sebagai senjata. Ia memanggil si gendut, dan mereka pergi ke area tengah, tempat peti mati Sage berada. Si gendut menatap kaisar berjubah ungu yang terbaring damai di dalam peti mati. Wajahnya dipenuhi keraguan saat ia berkata, peti mati bijak itu jelas memiliki ukiran kitab suci kuno. Mengapa ada Kaisar Tianwu di sana? Di mana bijak yang awalnya terbaring di sana? Xiao Chen juga ragu. Mereka telah bertemu mayat-mayat martial sage yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dipenggal. Jelas bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Apakah orang yang sama juga yang melakukan ini? Namun, jarak waktunya terlalu jauh. Dinasti Tianwu telah runtuh lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tetapi orang-orang di tangga batu itu semuanya berasal dari 1.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, mereka berasal dari periode waktu yang sama. Gemuruh. Tepat ketika Xiao Chen dan si gendut sedang merenungkan hal itu, dunia kecil itu tiba-tiba berguncang. Setelah itu, terdengar gemuruh keras. Tiba-tiba, gunung di atas istana bawah tanah itu hancur. Puncak gunung setinggi 1.000 meter runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke hutan Savage, batu-batu berjatuhan. Batu-batu besar berjatuhan tak henti-hentinya dari langit. Beberapa binatang roh yang terbang tak mampu menghindar tepat waktu dan hancur berkeping-keping, mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat yang dibawa batu-batu itu. Mereka semua jatuh sambil menjerit memilukan. Xiao Chen dan yang lainnya hanya merasa silau. Pemandangan di depan mereka menghilang, dan matahari yang cerah serta awan putih muncul di atas mereka. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari panggung batu. Xiao Chen terkejut. Ia melihat sekeliling dan berkata, kenapa platform batunya sekarang ada di atas tanah? Sial, esensinya bisa digunakan sekarang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Semua anggota klan bangsawan di panggung batu setidaknya adalah martial saint. Sekarang setelah mereka memulihkan esensi mereka, siapapun di antara mereka pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Xiao Chen melancarkan mantra gravitasinya dan terbang ke langit, melesat cepat ke kejauhan. Terdengar teriakan Phoenix, Duan Muking berubah menjadi Phoenix S. Ia membentangkan sayapnya dan mengejar Xiao Chen. Ji Changkong mengutuk dan berubah menjadi komet. Ia meninggalkan jejak api saat ia mengejarnya dengan cepat. Ketika orang-orang dari berbagai klan bangsawan melihat bahwa mereka dapat menggunakan esensi mereka, mereka semua melompat dari platform batu dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Alam kecil di sekitar platform batu telah hancur, dan ketika semua orang melompat, mereka tidak meledak seperti yang terjadi sebelumnya. Su Xiao dan Jin Dabao mengkhawatirkan Xiao Chen, dan mereka pun mengejarnya. Dalam sekejap mata, hanya Chu Chaoyun yang tersisa berdiri di atas panggung batu. Chu Chaoyun tampak tenang.
Setelah semua orang pergi, ia menatap Hua Yunfei yang tak sadarkan diri dan menendangnya dari platform batu setinggi 1000 meter. Xiao Chen berbalik dan melihat Duan Muking dan Ji Changkong mengejarnya. Api tak terbatas mulai berkobar di mata kanannya sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya ungu. Awan api muncul dengan suara "pu" membakar separuh langit. Awan itu menghalangi mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Saat awan api menghilang, Xiao Chen sudah menghilang dari pandangan. Ji Changkong mendarat di tanah dengan suara dentuman keras. Jejak kaki yang ditinggalkan Xiao Chen di wajahnya belum juga hilang. Di belakangnya, para petapa bela diri klan Ji bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Ji Changkong yang sangat pucat dan wajahnya yang pucat pasi, mereka tidak berani berkata apa-apa. Ji Changkong berkata dengan suara sedingin es, "Cari di seluruh hutan. Aku tidak akan kembali ke provinsi Nanling sebelum kita menemukan Xiao Chen." Sesampainya di pinggiran luar hutan Savage, Xiao Chen memasukkan pil pengembalian Qi ke dalam mulutnya. Ia terus menggunakan Lightning Evasion dan menuju formasi ilusi. Setelah beberapa saat, ia berhasil mendahului yang lain dan memasuki formasi ilusi. Xiao Chen muncul di dalam formasi ilusi dan melihat sungai Zhuang yang familiar, serta bebatuan yang menjulang tinggi di sepanjang tepi sungai. Xiao Chen menghela napas lega. Ia mendorong tanah dengan kakinya dan melompat ke permukaan sungai. Ia mengedarkan seni terbang awan naga biru dan melesat di sepanjang permukaan sungai. Ia membelah air terjun yang deras dengan suara dentuman keras, lalu segera duduk bersila di atas batu aneh di balik air terjun. Pil pengembalian Qi dan pil pengisian darah, pil pemulihan cepat ini semuanya memiliki efek samping yang signifikan. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan ketergantungan serius. Hari ini, Xiao Chen telah mengonsumsi lebih dari 10 pil pengembalian Qi. Ia tidak berani gegabah dan mengalirkan esensinya ke dalam tubuhnya. Ia ingin mengeluarkan sisa energi obat dari tubuhnya. Mantra ilahi guntur ungu beredar di tubuhnya, dan sisa energi obat yang tertinggal di meridian terus-menerus dibersihkan. Setelah esensinya beredar dalam siklus yang panjang, ia kembali ke roh bela diri. Roh bela diri naga biru menyerap semua esensi tersebut. Naga Asure perlahan tenggelam ke dalam kolam air jernih. Tak lama kemudian, esensi yang lebih murni mengalir dari roh bela diri ke meridian tubuh. Setelah itu, ia meresap ke meridian dan memasuki daging dan tulang Xiao Chen. Mantra guntur ungu berputar berulang kali seperti ini selama 81 siklus besar. Zat hitam lengket perlahan mengalir keluar dari pori-pori Xiao Chen. Sisa energi obat yang tertinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama dipaksa keluar. Setelah kekuatan obatnya dipaksa keluar, Xiao Chen merasa sangat lemah. Terlebih lagi, zat hitam lengket itu terasa sangat tidak nyaman di kulitnya. Xiao Chen segera melompat keluar dari air terjun dan mendarat di sungai Zhuang yang deras dengan suara putong. Zat hitam lengket di tubuhnya langsung tersapu oleh air sungai. Xiao Chen menerobos permukaan sungai dan menarik napas dalam-dalam, merasa segar kembali. Meskipun masih terasa sangat lemah, semangatnya kembali segar, pikiran, Qi, dan jiwanya berada di puncaknya. Ledakan, Xiao Chen melompat keluar dari air seperti naga banjir. Terdengar cipratan air yang besar saat ia mendarat dengan kokoh di tepi sungai. Xiao Chen mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin semesta dan mengenakannya. Xiao Chen tidak melakukan apapun lagi, ia pergi mencari tempat yang nyaman, berbaring, dan mulai tidur siang. Keesokan paginya, matahari terbit dari timur, kicauan burung yang merdu memenuhi hutan. Suara-suara ini membangunkan Xiao Chen yang enggan. Xiao Chen berdiri perlahan dan meregangkan badan. Ia merasa sangat nyaman, kondisi fisik dan mentalnya pulih ke puncaknya. Xiao Chen tersenyum tipis sambil mengeluarkan semua cincin ruang milik para murid klan bangsawan dari cincin semestanya. Meskipun ia tidak menerima warisan sage atau api surgawi Kaisar Tianwu, hasil panennya sangat besar. Pertama, ia menuangkan semua isi cincin spasial Duan Muking ke tanah. Seketika, setumpuk besar batu roh, armor perang, dan pil obat jatuh ke tanah. Xiao Chen memeriksa dan menghitungnya dengan cermat. Ada lebih dari 100 batu roh kelas rendah, 20 batu roh kelas menengah, 2 buah armor pertempuran peringkat bumi, 2 senjata roh peringkat bumi, sekitar 10 botol pil obat di atas peringkat 4, dan terakhir sebuah buku panduan teknik bela diri kuno. Sepertinya harta keluarga yang dibawa oleh para petapa bela diri dibagikan kepada mereka. Kalau tidak, mustahil bagi penerus klan bangsawan untuk membawa harta sebanyak itu, kata Xiao Chen lembut. Tanpa ragu, Xiao Chen mengosongkan cincin ruang milik murid-murid klan bangsawan lainnya. Tanah pun terisi penuh dengan batu roh dan senjata roh. Bisa dibilang aku kaya sekarang. Dengan begitu banyak batu roh, senjata roh, dan pil obat,
aku punya cukup untuk berkultivasi sampai ke Martial Saint, Xiao Chen bersukacita. Semua keuntungan dari semua klan bangsawan di istana bawah tanah kini menjadi miliknya. Nilai semua benda ini jika dijumlahkan setara dengan setengah kekayaan keluarga bangsawan. Bagi siapapun, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa besar. Xiao Chen merapikannya dan menghitungnya lagi. Totalnya, ia mendapatkan 200 batu roh kelas rendah, 80 batu roh kelas menengah, 5 senjata roh peringkat bumi, 3 buah zirah pertempuran peringkat bumi kelas superior, 6 buku panduan teknik bela diri kuno, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Dong, Xiao Chen menyingkirkan tumpukan batu roh, dan sebuah kapal perang perak kecil yang indah muncul di depan Xiao Chen. Sialan, seseorang benar-benar berhasil menemukan harta karun rahasia era kuno di istana bawah tanah. Seru Xiao Chen kaget sambil memegang kapal perang perak kecil itu. Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya ke dalam kapal perang perak itu. Seketika, ia merasa seolah-olah berjalan di alam yang luas. Namun, alam ini rusak parah. Ada bagian-bagian yang hilang di mana-mana, tanda formasi di bagian dalam belum selesai. Kerusakannya sangat parah. Semua ini menyebabkan kapal perang perak itu kekurangan energi spiritual. Jika orang biasa menemukan ini, mereka tidak akan menyadari bahwa ini adalah harta karun rahasia. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya dan menatap kapal perang perak di tangannya. Ia merasa sangat disayangkan. Lagi pula, sudah puluhan ribu tahun berlalu. Mustahil untuk menghindari kerusakan pada senjata rahasia. Terlebih lagi, formasi ofensif di dalamnya rusak parah. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Sekalipun bisa diperbaiki, itu hanya bisa digunakan sebagai alat transportasi. Namun, Xiao Chen tetap memutuskan untuk memperbaikinya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan harta karun rahasia seperti itu. Belum lagi tingkat kultivasinya, mencari bahan-bahannya saja akan memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang setelah harta karun rahasia yang hampir lengkap ada di depannya, rasanya tidak pantas baginya untuk tidak menggunakannya. Sedangkan untuk formasi serangan di atasnya, ia bisa mengukirnya kembali seiring bertambahnya kekuatan. Yang terpenting, ini adalah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh seorang sage. Sang sage telah meninggalkan jejak abadi di dalamnya, setelah puluhan ribu tahun, jejak itu telah mengakar kuat di dalam kapal perang. Sejauh yang kulihat, harta karun rahasia yang disempurnakan oleh para sage kuno jelas merupakan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Xiao Chen bergumam dalam hati, apakah kompendium kultivasi ada hubungannya dengan dunia ini? Ia menggelengkan kepala dan menenangkan pikirannya. Sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Xiao Chen meletakkan batu roh dan armor perang di tanah ke dalam cincin semesta. Ia melancarkan mantra gravitasi dan melesat ke langit. Ia menuju lereng gunung tempat air terjun mengalir. Angin bersiul kencang di lereng gunung. Xiao Chen berdiri zigzag di atas pohon tua yang tumbuh di lereng gunung. Xiao Chen memandang ke kejauhan dan melihat puncak gunung yang lebih tinggi lagi. Ada awan di sekitar puncak gunung itu, tampak kabur dan misterius. Itu ada di sana. Xiao Chen bertanya dengan lembut dan terus terbang. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup ke arahnya, pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar tertiup angin. Semakin tinggi ia mendaki, angin semakin kencang. Bahkan saking kencangnya, ia tak bisa membuka mata. Setelah sekian lama, Xiao Chen mendarat di puncak gunung dengan suara, "Hu." Jika ia merentangkan tangannya, ia akan dapat menyentuh awan putih. Energi spiritual di sekitarnya sangat padat, memberikan kesan samar bahwa energi spiritual mereka telah jenuh. Xiao Chen menemukan tempat kosong dan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta satu persatu. Ia bersiap untuk menyusun formasi pengumpulan roh kelas rendah untuk menyatukan kembali sifat spiritual kapal perang perak tersebut. Sebenarnya, formasi pengumpulan roh ini akan lebih efektif jika Xiao Chen menggunakan batu roh kelas medial. Namun, Xiao Chen tidak sanggup menggunakan beberapa batu roh kelas medial. Satu batu roh kelas medial setara dengan 100 batu roh kelas inferior. Namun, tidak ada orang sebodoh itu yang melakukan pertukaran semacam itu. Ini karena batu roh kelas medial terlalu langka di negara Qin besar. Tak lama kemudian, sebuah formasi pengumpulan roh kelas rendah muncul. Xiao Chen menempatkan kapal perang perak itu di tengah formasi, lalu perlahan-lahan mengalirkan esensi ke dalamnya. Tanda-tanda formasi menyala redup, perlahan memanjang. Energi spiritual padat di sekitarnya mengalir deras ke dalamnya. Di dalam formasi, energi spiritual berubah menjadi kabut. Setelah beberapa saat, energi tersebut mengembun menjadi tetesan energi spiritual cair. Puci, di tengah formasi, pilar cahaya yang cemerlang tiba-tiba menyala dan membubung ke angkasa.
Kapal perang perak yang mungil dan indah itu terbang di dalam pilar cahaya tersebut. Badan kapal perang itu memancarkan dua jenis cahaya yang berbeda. Xiao Chen menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya, tanda-tanda formasi yang terukir pada kapal perang perak itu beredar dengan cepat, menyerap energi spiritual mengerikan yang terkandung dalam pilar cahaya itu. Setelah setengah jam, batu roh di tanah mulai retak dengan cepat. Xiao Chen berseru, "Oh tidak, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh kapal perang perak itu terlalu mengerikan. Formasi pengumpulan roh kelas rendah tidak cukup untuk memenuhinya. Nafsu makan orang ini terlalu besar," pikir Xiao Chen getir dalam hatinya. Energi spiritual yang disediakan oleh lebih dari 100 batu roh bahkan tidak cukup untuk bertahan selama 2 jam. Ini benar-benar di luar dugaannya. Xiao Chen mengeluarkan inti roh Raja Singa Emas dari cincin semesta. Ia menatap ragu ke arah kapal perang perak di langit, merasa sedikit enggan. Inti roh emas itu berisi energi spiritual yang telah diserap Raja Singa Emas selama ratusan tahun. Kemurniannya tak tertandingi, kultivator yang mengolah atribut apapun dapat langsung menyerapnya. Setelah ditempatkan di formasi pengumpulan roh, ia dapat langsung meningkatkan kualitas formasi pengumpulan roh ke tingkat medial. Namun, Xiao Chen merasa enggan melakukannya. Ia berniat menyimpannya untuk saat ia mencapai Martial King. Alam Martial King adalah rintangan besar, dan begitu ia berhasil melewatinya, ia akan berdiri di puncak semua orang. Jika ia gagal, ia hanya akan memudar seiring waktu. Akhirnya, ia menyimpannya dan mengeluarkan batu roh kelas medial. Nilai batu roh kelas medial tidak kalah dengan inti roh. Terlebih lagi, batu-batu itu sangat berguna. Batu-batu itu dapat diterima sebagai uang di mana saja. Saat Xiao Chen menempatkannya di dalam formasi, hatinya terasa sakit. Xiao Chen menempatkan 40 batu roh kelas medial sebelum formasi pengumpulan roh kelas medial selesai. Itu adalah setengah dari hasil yang diperoleh Xiao Chen. Xiao Chen membuat segel tangan, dan angin kencang bertiup. Seluruh energi spiritual dalam radius 1000 meter melonjak tanpa henti. Tidak. Tetesan energi spiritual jatuh di puncak gunung bagaikan hujan. Inilah esensi energi spiritual. Xiao Chen tak ingin menyia-nyiakannya, ia mengeluarkan sebuah harta sihir spasial, botol giok, dan meletakkannya di samping, mengumpulkan semua tetesan dari langit. Pilar cahaya di tengahnya semakin cemerlang. Kapal perang perak itu mulai memancarkan cahaya yang tak terbatas. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan dao para sage di kapal perang itu perlahan pulih.